Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, jurusan Peternakan, Prodi PPKH, semester 5, NRM 04051931. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hasil rangkuman dan hasil ringkasan yang telah saya laksanakan mengenai materi koperasi dan kemitraan yang telah tertera di halaman LMS Polbaktan Malang. Yang pertama, kemitraan. Kemitraan dibedakan dalam berbagai pola berdasarkan derajat keterlibatan pihak perusahaan inti dalam keputusan produksi. Dalam Kementan 940-97 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, atau kerjasama operasional agribisnis atau KUA. Ciri-ciri yang paling penting dalam hubungan kemitraan. 1. Bahwa kemitraan merupakan kontrak antara peternak dengan pemasok saprona dan atau pengolah atau pemasar hasil yang tidak berlangsung pada pasar persaingan bebas atau perfect competition. Dengan menjalin kemitraan, peternak plasma menghadapi pasar monopoli satu penjual pada pasar saprona dan pasar monopsoni satu pembeli pada pasar hasil, yaitu perusahaan inti. Kedua, bahwa peternak plasma pengontrak tetap mengendalikan kegiatan produksi budidaya langsung, sedangkan perusahaan inti yang mengontrak menangani bagian hulu, penyediaan saprona dan hilir, pengolahan dan atau pemasaran hasil produksi. 3. Bahwa berdasarkan aturan main kemitraan, pada peternak plasma pengontrak itu bersetuju untuk menjual hasil produksinya, bukan tenaga kerjanya. Dalam hal ini, perusahaan inti dibebaskan dari manajemen, mencari, mengelola, dan mengawasi tenaga kerja, serta terhindar dari risiko permasalahan tenaga kerja. Kemitraan agribisnis. Menurut Amang 1994, pengertian agribisnis itu sendiri meliputi semua aktivitas sebagai satu rangkaian sistem yang terjadi dari satu subsistem, pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian. 2. Subsistem produksi dan usaha tani. 3. Subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri. Dan yang terakhir, subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Berikut kemitraan agribisnis yang pernah dilaksanakan. Pada tahun 1970-an, pemerintah telah menggalakkan pengorganisasian usaha tani terwujud perusahaan inti rakyat atau PIR. Yang kedua, pada tahun 1990, pemerintah mencoba melakukan restrukturisasi dengan menerbitkan Kepres 22 tahun 1990 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras. Yang ketiga, pada tahun 1996, kemitraan di berbagai daerah hanya dilaksanakan oleh 30% peternak. Dan pada yang keempat, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter, serta 20% usaha yang bertahan adalah usaha peternakan rakyat yang menjalin kemitraan. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi usaha ayam ras yang dilakukan beberapa pakar menunjukkan bahwa dengan pola kemitraan, keuntungan peternak rakyat sudah cukup besar, dan jika dibandingkan dengan peternak mandiri, perbedaannya sangatlah signifikan. Kemitraan 3 serangkai. Pola kemitraan dapat dikembangkan tidak hanya kerjasama dua pihak antara mitra inti dan mitra plasma, tetapi dapat diperluas menjadi 3 pihak atau 3 serangkai, yaitu ditambah mitra dana baik umum, bank syariah, BUMN, ataupun BUMS. Berkewajiban menyediakan permodalan mitra inti baik pengusaha saprona, koperasi atau KUD, poultry shop, ataupun usaha swasta lain berkewajiban menyediakan saprona. Bimbingan teknis dan manajemen menampung
mengolah dan memasarkan hasil. Sedangkan mitra plasma berkewajiban menyediakan kandang dan peralatan dan melaksanakan budidaya. Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan 3 serangkai. Yang pertama, dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak jika permodalan dibandingkan pada mitra inti saja. Seperti selama ini, jumlah mitra plasma akan terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki mitra inti. Yang kedua, mitra plasma memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut kualitas saprona baik pakan maupun bibit ayam. Dan kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. Begitu juga dengan pemberian jasa kredit atau apakah dengan bunga atau bagi hasil, seperti itu. Analisis keuntungan peternak plasma. Peternak ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak mandiri. Yang kedua, dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Yang ketiga, rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.